Putri Chandrawati beri keterangan berubah-ubah. Soal pelecehan, sudah berani salahkan Ferdy Sambo. Putri Chandrawati memberikan keterangan terbarunya soal pelecehan atau kekerasan seksual yang ditudingkan ke Brigadir J. Putri Chandrawati memberikan pengakuan soal dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang berubah-ubah. Pengakuan Putri dibeberkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Putri Chandrawati masih ngotot menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Kendati demikian, Putri sempat mengubah keterangan soal lokasi terjadinya pelecehan tersebut. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan soal perubahan itu. Dikatakan Putri, pelecehan sebetulnya terjadi di Magelang, tapi Ferdy Sambo menyuruh Putri untuk mengaku pelecehan tersebut terjadi di Duren 3 Jakarta Selatan. Meski demikian, Taufan menilai jika keterangan Putri ini tidak bisa dibuktikan lebih lanjut karena keterangannya yang selalu berubah-ubah. Sehingga menurut Taufan, ini menjadi tugas penyidik untuk mendalami dan mencari bukti-bukti selain keterangan Putri terkait kebenaran dugaan pelecehan tersebut. Sementara itu sebelumnya Ferdy Sambo juga mengaku kepada Komnas HAM bahwa yang melatar belakanginya merencanakan pembunuhan pada Brigadir J adalah adanya tindakan tidak senonoh yang dilakukan ajudannya itu pada istrinya. Ferdy Sambo juga mengaku geram atas tindakan Brigadir J tersebut hingga akhirnya melakukan penembakan. Putri Chandrawati bersikeras jadi korban pelecehan. Sebelumnya kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak mengungkapkan tanggapan keluarga Brigadir J terkait pengakuan istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati yang terus bersikeras menjadi korban pelecehan. Martin mengatakan pihak keluarga Brigadir J kecewa terhadap pengakuan Putri Chandrawati tersebut karena ia sudah tertangkap tangan berbohong pada peristiwa sebelumnya dan kini masih tidak mau jujur. Menurut Martin, segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan itu kualitasnya tidak ada. Justru strategi Putri dan Ferdy Sambo yang terus bersikeras soal pelecehan ini akan memberatkan mereka. Lebih lanjut, Martin menuturkan, untuk menutupi satu kebohongan maka dibutuhkan kebohongan yang baru. Padahal dalam pemeriksaan baik jaksa maupun hakim tidak hanya menilai apa yang disampaikan para tersangka saja, namun juga menilai dengan melihat bagaimana cara penyampaiannya, apakah ada jeda waktu, serta apakah ada gestur seperti direkayasa. Sehingga ketika tersangka berbohong pun itu bisa diketahui oleh jaksa maupun hakim. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.